Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Maulida dari Prodi Administrasi Bisnis, ingin mempresentasikan segmentasi, target, dan positioning. Segmentasi, target, dan positioning. Istilah strategi pemasaran segmenting, targeting, positioning atau STP merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui pada penetapan sebuah strategi bisnis. Hal ini berlaku untuk berbagai jenis produk baik dari industri barang maupun jasa, dan juga cara pemasaran baik offline maupun online. Semua bisnis hampir sama dalam menjalankan pengelolaannya. Salah satunya membutuhkan perencanaan strategis agar lebih terarah dalam pencapaian tujuan. Strategi pemasaran segmenting, targeting, positioning atau STP adalah sangat berpengaruh terhadap citra, brand image, hingga pemasaran secara keseluruhan. Strategi pemasaran merupakan suatu cara agar pemasaran berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Sasaran yang tepat, pengelolaan yang benar, memenangkan persaingan, meraih keuntungan, menguasai pasar, merupakan sebagian dari sekian banyak manfaat yang akan didapatkan dengan menyusun dan menerapkan strategi pemasaran. Sebelum melakukan strategi pemasaran, setiap pebisnis harus melakukan analisis perusahaan terlebih dahulu. Analisis SWOT dapat menunjukkan gambaran secara umum mengenai bisnis dan perusahaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun dan merumuskan strategi pemasaran STP. Strategi pemasaran STP ini berarti proses mengategorikan, membidik pasar yang diinginkan, lalu memposisikan pemasaran bisnis dibandingkan pesaing. Strategi pemasaran, segmenting, targeting, positioning, STP adalah meliputi segmentasi pasar atau segmenting pada strategi pemasaran STP adalah sebagai berikut. Apa itu STP? Apa itu segmenting? Segmenting merupakan tahap paling awal dalam perumusan strategi pemasaran. Segmenting merupakan proses mengkategorikan, mengklasifikasikan, menggolongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Kelola bisnis kompleks lebih mudah dengan jurnal. Kemudian membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhan, karakteristik atau perilakunya, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses ini memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah bisnis karena beberapa alasan, seperti memungkinkan perusahaan lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen. Maka dapat memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani dan dijadikan target. Selain itu, segmentasi memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peta kompetisi serta menentukan posisi pasar bisnis perusahaan. Segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi yang disertai dengan pemilihan target market. Sehingga proses ini akan memberikan acuan dalam menentuan tahap selanjutnya. Segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh pesaing. Dalam melakukan tahapan ini, perusahaan harus memperhatikan efektivitas segmentasi tersebut karena menyangkut ketetapan langkah rumusan pada strategi selanjutnya yaitu targeting dan positioning. Syarat segmentasi yang efektif pada STP adalah measurable atau terukur, substansial, banyak, accessible, dapat diakses, differentiable, dapat dibedakan, dan actionable, dapat dilayani. Ada beberapa variabel dari tahapan segmentasi ini yaitu demografis, yaitu segmentasi yang dilakukan dengan cara membagi pasar dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, pekerjaan, geografis.
Psikografis yaitu segmentasi yang dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan lain sebagainya. Perilaku yaitu segmentasi konsumen yang dilakukan dengan membagi target konsumen ke dalam segmen-segmen berdasarkan bagaimana tingkah laku, perasaan, dan cara konsumen menggunakan barang atau situasi pemakaian. Dan loyalitas merek. Cara untuk membuat segmentasi ini yaitu dengan membagi pasar ke dalam penggunaan dan non-pengguna produk. Analisis STP pada penentuan pasar sasaran atau targeting. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmentasi pasar dan analisis STP, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan menjadi target market. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat beberapa faktor yaitu tujuan, daya tarik pasar secara keseluruhan, dan resource perusahaan. Dalam menentukan targeting, maka perlu dilakukan beberapa survei agar dapat mengetahui keadaan pasar nantinya sehingga proses pemasaran tidak salah sasaran. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi perusahaan pada saat mengevaluasi dan menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan target, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik cukup besar dan menguntungkan bagi perusahaan, atau perusahaan dapat saja memilih segmen yang kecil, namun segmen itu harus mempunyai prospek menguntungkan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini, perusahaan harus melihat secara mendalam terhadap kompetisi yang ada di sektor tersebut serta potensinya untuk tumbuh karena akan berkaitan dengan ukuran dan pertumbuhan target segmen perusahaan. Strategi targeting ini harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian yang cukup memadai untuk menguasai segmen pasar yang dipilih atau tidak. Perusahaan juga harus menganalisis dari dekat apakah segmen pasar yang dipilih telah sejalan dan mendukung tujuan jangka panjang perusahaan atau tidak. Segmentasi pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingan yang ada. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang dapat mempengaruhi daya tarik targeting perusahaan. Penentuan produk atau positioning pada strategi pemasaran STP adalah sebagai berikut. Positioning merupakan proses mengembangkan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana sebuah segmen pasar tertentu memandang sebuah barang atau jasa dibandingkan dengan kompetisi atau pesaing. Penentuan posisi pasar menunjukkan bagaimana suatu produk dapat dibedakan dari produk pesaingnya. Ada beberapa positioning atau contoh STP yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu positioning berdasarkan perbedaan produk, positioning berdasarkan atribut produk atau keuntungan dari produk. Selain itu, ada positioning berdasarkan penggunaan produk, positioning berdasarkan pemakaian produk, positioning berdasarkan pesaing, dan ada positioning berdasarkan kategori produk, positioning berdasarkan asosiasi, serta positioning berdasarkan masalah. Sekian dan terima kasih.